kayaknya bisa jadi kayak launchpad gue nih, mungkin bisa jadi presiden kan? Benar. Kan udah ada ininya. Udah ada buktinya. Udah ada buktinya. Apa lu yang mau jadi presiden abis ini? Waduh, berat ya Pak. Berat Pak. Perusahaan furniture terbesar di dunia pun nggak punya pabrik deh. IKEA nggak punya pabrik. Oh gitu. Iya, dia kan subkon aja kasih ke produksi di Indonesia, ke gitu Cina, ya. segala macam. Gitu. Tapi ya, itu memang pinternya mereka. Ya memang dia ngejualnya dari sisi desain. Desain R&D-nya kuat banget ya kan. Iya. Lu bawa konsep, lu bawa oke gue mau jualan Lu bawa kesini, desain gitu lu yang bawa bagus, desain, ya. kemudian lu datang ke perusahaan yang emang udah biasa ngerjain. Yep. Gue rasa itu bisa jadi kolaborasi yang bagus gitu. Instead of lu harus mulai benar-benar wah, supply-nya kayak gimana kayak gitu. Dan itu juga lu bisa lebih cepat kan mulainya. Oke. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan salah satu temen gua dari SMP. Pertama kali gua ketemu dia ini pas waktu SMP dan beberapa kali ketemu lagi setelahnya. Everyone please welcome Surya. Halo. Apa kabar Ray? Thanks for having me man. Thank you for coming ya. Nih jadi kayak kebalikan waktu berapa tahun yang lalu nih. Iya, waktu pandemi itu. Waktu pandemi ya. Iya benar. Seru banget sih pas gua diajakin. Gue itu pertama kali gua podcast tuh. Iya. Lu yang ngajakin, wah lu datang dong ke ini. Gara-gara gue gak ada kerjaan Ray, pandemi. Bisnis berat ya. Ngapain gue ya bikin podcast aja. Nah hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sih tentang cerita perjalanan lu sampai lu ngebikin bisnis furniture, Pineapple Furniture yang sekarang lu lagi jalanin nih. Lu ceritain dong gimana pas lu pertama kali mulai brand ini tuh kayak gimana sih gitu. Karena gue tahu kan lu it's your your family udah start family business awalnya mulainya di Rotan ya kalau nggak salah ya. Betul. Furniture Rotan gitu. Ya jadi emang awalnya gue kan join dulu di perusahaan bokap. Yep. Pineapple ini juga sebenarnya masih satu grup juga sih. Sama bokap ya. Sama bokap ya kan. Dulu gue join sama bokap di pabrik tuh di Cirebon. Kan gue stay 5 tahun tuh di pabrik di Cirebon. Belajar macam-macam lah. Basically ya sebenarnya gue di bagian marketing, handle ekspor karena kita manufacture dan ekspor. Kemudian jalan, gue mungkin setahun jalan gitu kita tiba-tiba kemudian dapat opportunity untuk serve local market juga. Jadi kebetulan temen gue waktu itu dia tuh kontraktor plafon gitu. Dia suka ngerjain hotel-hotel, apartemen segala macem. Terus dia lagi ngerjain Ritz-Carlton Nusa Dua Bali. I see. Dia lagi ngerjain itu, terus dia lihat kok desain-desainnya banyak pakai rotan, ada anyaman segala macam. Terus dikenalin lah gue sama tim ownernya. Ya kan, kita ketemu, ngobrol, ada kecocokan, kita diminta bikin sampel, develop produk segala macam. Kita bisa, ya kan, dan alhamdulillah waktu itu kita jadinya project pertama untuk di local market itu memang di hotel tuh Ritz-Carlton. Nusa Dua Bali ya kan, karena sebelumnya tuh emang full 100% ekspor gitu. Sur, sebelum kita lebih jauh nih ke lu bisnisnya kan. Gua pertama kali ketemu lu kan kita SMP bareng ya, Bro. Di salah satu sekolah terbaik Nusantara. Oh, pasti. Nomor 1. di BSD. Nah, lu kan maksudnya yang gua ingat dari lu tuh lu yang paling berkesan di gue itu adalah lu sering dipanggil guru kan gara-gara bermasalah. Iya kan sama lu dipanggil guru bareng lu juga. Gue nggak, masa sih gue nggak inget gue dipanggil sama guru ngaco lo. Yang ketahuan waktu itu rokok itu jangan buka masa lalu. Nah tapi gue pengen tahu dong kayak perjalanan lu dari SMP lu udah tahu emang pas lagi SMP lu bakalan ngerjain furniture ini gitu. Yes, of course dari family emang udah ada nih, jadi lu bisa dapet mentor langsung kan dari bokap lu kayak gitu kan. Tapi pas lagi SMP, SMA terus kuliah gitu lu udah punya kayak gambaran belum sih? Wah gue bakal masuk ke sini nih gitu loh. Sebenarnya sih yes and no ya. Karena at the back of my mind kayak somehow lu tahu ya you're gonna have to help the family. Gitu ya kan. Karena bisnis keluarga memang ada di furniture, somehow kayak ya gue mikir one day memang gue harus bantu juga di sini gitu.
Cuman sebelum gue sampai di situ, gue kan sempat kerja di orang lain juga, jadi kayak ya cari pengalaman lah. Di properti kan, gue waktu itu di Jones Lang LaSalle, jadi agent, jadi calo gedung, nawarin gedung kantor gitu. Gitu ya. Jadi menurut gue itu pengalaman yang penting juga karena gimana pun lu kerja sama orang, lu belajar disiplin, kan lu belajar mulai dari bawah. Dimarah-marahin lah kalau lu emang nggak benar gitu. Menurut nggak ngaruh lu anaknya siapa gitu ya. Iya, siapa nggak kenal bapak lu. Ya kan gitu. Jadi ya berjibaku berangkat dari rumah di BSD, kantor di Stock Exchange, ya kan. Lumayan jauh juga itu. Jauh ya kan. Naik busway kecopetan HP 2 ya kan. Ya seru lah. Tapi gila, lu masih sempet naik busway tuh waktu. Naik busway naik busway. Jadi dari rumah gue naik feeder kan. Busway sampai Ratu Plaza gue ya turun gue waktu itu kan sempat di station di Grand Indonesia kan, di Menara BCA. Nah gue sampai situ itu lupa gue stasiun apa, Duku Atas atau apa ya, lupa gue. Pokoknya gue turun situ. Dan lu bolak-balik ngejalanin itu karena emang lu disuruh sama bokap lu kayak gitu. Enggak juga sih. Kalkulasi sendiri aja. Gaji gue berapa waktu itu? Kan bukan zaman-zamannya startup gitu ya kan. Jadi gaji fresh grade standar banget lah ya gitu. Ngepas gitu. Jadi ya kadang-kadang gue bawa mobil kalau weekend kayak gitu-gitu. Dan dari bokap lu juga emang dari dulu udah nyuruh lu tuh oke, lu belajar dulu sama orang, lu rasain dulu nih susahnya naik cari kerja, terus kerja sama orang, nggak selalu flowery situation kan gitu kan. Terus lu mesti kesana dari BSD ke Stock Exchange sih pakai itu. That's how your dad teaches you. Iya benar. Jadi itu juga ngajarin disiplin juga kan. Kayak lu kalau berangkat ke siangan, ketinggalan bus, nanti lu telat dimarahin bos. Ya kan, ya gitulah. Important ya. Penting menurut gue penting. Jadi itu yang feeling gue bakalan yang diturunin ke anak lu juga nih bakalan. Nah, lu nggak ada lu langsung masuk. Gue rasa sih harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Nah, dari abis lu itu setelah lu selesai kuliah di Melbourne ya waktu itu. Nah, terus kan waktu itu kayaknya kita sempat ketemu kan di Madrid kan? Iya benar. Gue abis kerja di JLL itu kan. Abis itu cabut. Kuliah lagi S2 gue ke Madrid kan. Gitu. Ray waktu itu jalan-jalan sendirian. Lu keliling Eropa ya? Keliling Eropa sendirian ya kan. Sama pacarnya dibolehin. Wah, nggak perlu diceritain lah dia ngapain aja. Gue langsung bingung nih jawabnya. Tapi nggak, kita kan nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Kita cuman makan gitu. Gue ditraktir sama Surya waktu itu top banget sih. Minum sangria lah waktu summer ya kan. Enak banget, enak seger. Nah itu waktu itu pada saat itu kan lu specifically milih Madrid ya, Spain ya untuk sekolah lu kayak gitu. Itu ada pertimbangan khusus nggak sih kenapa lu milih ke? Waktu itu gue mikirnya tuh gue pengen ke satu negara yang bahasanya tuh bukan bahasa Inggris gitu deh. Jadi karena lu waktu kuliah di Melbourne kan sebelumnya kan Melbourne, terus lu balik dulu ke Indo. Betul. Karena kalau di Melbourne kan bahasanya bahasa Indonesia ya. Banyak anak Indo ya. Anak Indo ya. Okay. Bahasa Indonesia, Inggris tuh secondary lah kalau di kampus. Nah, terus ini kayak gue pengen satu tempat yang benar-benar gue bisa dapat pengalaman baru, gue bisa belajar bahasa baru gitu. Jadi sebelum situ ya gue les dulu juga bahasa Spanyol. How's your Spanish now? Gone man. Udah hampir hilang. Udah hampir hilang. Parah. Tapi ya sayangnya gitu karena lu bahasa kan lu harus praktis kan. Benar. Harus ada outlet kan. Benar. Gue waktu itu kayaknya sempat nanya sama lu one of the reason juga karena lu pengen ngekspor produk-produk lu itu kan ke South America kan. Iya betul. Yeah. Jadi kalau gue punya kemampuan berbahasa Spanyol yang baik kan, ketemu bayar dari sana, lebih mudah lah kita berkomunikasi. Cuman somehow juga ternyata emang gak segampang itu ya. Benar. Modal bisa ngomong juga, ternyata kita ke South America juga belum benar-benar berhasil bisa menembus. Gitu. Iya. Tapi definitely. Tapi lu tahu, oke ini modal gue minimal bisa bahasanya mereka gitu ya. Walaupun gue sekarang harus mulai les lagi nih kayaknya. Hilang parah. Berarti sayang dong bokap lu bayarin ke ini. Iya. Investasi bodong. Enggak lah, jangan. Tapi kan bukan bahasa doang. Benar. Learn a lot of things lah. Definitely. Oke. Nah, pada saat lu pas tadi picking up dari yang lu bilang lu dapat
project pertama kan dari was it Ritz-Carlton di Nusa Dua. Itu was the start of the brand Pineapple gitu ya? Belum. Jadi pada saat itu gue masih operate under company bokap kan, Indosuria Mahakam namanya. Jadi kayak subdivision untuk yang local market lah. Kayak gitu. Nah, cuman kemudian karena kita kemudian ketemu orang-orang di industri hotel, di project, jadi dikenal-kenalin lah. Terus kayak ketemu si ini, Pak tolong bantu bikinin kita furniture untuk project ini dong. Ketemu desainer-desainer juga gitu. Jadi makin lama kan networknya ke build dan you're exposed to a lot of opportunities gitu. Jadi kemudian kita kayak start dari Ritz-Carlton itu, kemudian kita dapat project-project lain. Ada Swiss Bell Resort, Swiss Bell Hotel segala macam, terus kayak ya banyak hotel-hotel lain lah. W Hotel juga di Bali kayak gitu. Jadi kayak pelan-pelan kayak mulai kebangun sampai kemudian kita mikir wah kayaknya local market ini oke juga nih, kayaknya kita perlu seriusin nih, ya kan? Karena mungkin dulu itu bokap fully export juga karena belum ada orang yang juga bisa handle untuk local operationnya gitu ya. Jadi kebetulan aja pas ada gua di situ, terus opportunity-nya ada, ya udah kita harus ambil ini. Gitu. Kemudian kita decide untuk kayaknya kita coba set up a new company untuk fokus menggarap local market ini. Ya kita dirikanlah si Pineapple itu. Kenapa namanya Pineapple, bro? Karena it's bit out of nowhere gitu loh. Enggak juga, karena kalau lu lihat furniture gua, desainnya www.itspineapple.com kalau mau lihat. Intinya desainnya sih emang benar-benar tropical banget. Ya kan. Jadi kita banyak menggunakan kayak material-material kayak kayu, kayak rotan. Terus finishingnya itu juga finishing natural. Kita banyak pakai unsur-unsur anyaman gitu, ya kan. Jadi vibes-nya emang tropical, lebih resort, lebih cottage gitu. Dan gue perlu kayak kira-kira apa ya satu hal yang bisa menggambarkan tropical aspect of the design gitu yang kita punya gitu. Gue pikir kayak nanas lucu kali ya. Ya kan, nanas pineapple tuh kayak buah yang tropis banget kan. Gitu. Jadi kayaknya and it has a nice ring to it gitu, pineapple gitu. Jadi it can also serve as a talking point juga. Banyak yang nanya kok namanya pineapple sih gitu. Lucu banget gitu. Gue pikir lu jualan buah, bro. Nah itu dia tuh. Ternyata kursi. Ternyata jualan kursi. Iya makanya. Oke. Gitu. Nah, jadi karena itu sih. Oke. Tapi berarti itu coincide dengan opportunity yang waktu itu lu mulai dapat di Bali ya, dari hotel-hotel yang di Bali gitu ya. Iya, betul. Nah, lu yang Pineapple ini lu masih ngerjain sendiri atau lu ada partneran sama teman atau sama sendiri sih. Sendiri. Of course dibantu sama tim-tim kita ya. Gitu. Tapi lu basically ya you're co-founder sendiri gitu ya. Iya, gue nggak ada co-founder sih. Sepi nggak sih, Bos? Ya lumayan dalam artian kadang-kadang lu kan punya lu perlu kayak partner berpikir gitu kan. Bener. Gitu, partner berpikir kayak lu mau jalanin ini gimana ya. Tapi ya gue suka diskusi sama tim gue juga sih, ya kan. Kita dengerin feedback sama mereka dan beruntung juga gue bisa konsultasi sama bokap juga yang serve as a mentor juga gitu. Jadi kayak pada saat itu emang gue nggak ada co-founder karena gue pikir ya gue juga emang udah berkecimpung di dunia furniture ini udah lumayan lama, 5 tahun kan waktu itu. Kemudian ya ada bokap gue juga yang bisa membimbing gitu. Jadi pada saat itu sih gue bisa jalan. Yang penting jalan sih. dulu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu look back gitu ya, adanya co-founder di dalam suatu bisnis itu suatu keharusan nggak sih? Itu suatu keharusan ataukah sebenarnya menurut lu penting apa enggak gitu? Sebuah keharusan menurut gue enggak ya. Dalam artian gini, kalau gue ngelihatnya karena gue di industri furniture, gue ya lumayan lah ada background di situ, udah tahu punya knowledge sedikit lah. Gue bisa langsung masuk di situ gitu. Lain halnya kalau memang kayak misalkan orang yang nggak punya pemahaman apa-apa di furniture, tapi dia kayak misalkan dia tertarik soal desain gitu. Betul. Dia punya passion, kayaknya bisnis furniture seru nih. Ya kan, gue pengen bikin furniture gue yang kayak gini. Tapi dia kemudian nggak tahu harus mulai dari mana. Nah mungkin dia partner up sama orang yang punya background di furniture, itu make sense menurut gue. Jadi itu saling melengkapi kan. Benar. Gitu. Kalau gue pada saat itu ya alhamdulillah memang belum perlu lah pada saat itu ya.
Ya tapi akhirnya lu mesti kayak kalau lu sendiri kan co-founder sendiri lu mesti ngerjain apa-apa semuanya sendiri kan. Jadi lu mesti kayak belajar cara jual sendiri, cara bikin sendiri. Betul. Bener gak sih? Terus lu nge-hire orang juga lu CEO lah, Chief Everything Officer kan. Exactly semuanya kan. Bener. Tapi it also serves as a learning curve juga buat gua. Jadi kayak ya lu harus punya pemahaman luas di banyak hal ya. Bener. Walaupun mungkin lu nggak perlu harus kayak bener-bener tapi that's what happened kan, yang lu awal-awal kan juga disuruh bokap lu di Cirebon buat bener-bener get down and dirty gitu kan. Iya benar. Di situ di pabrik ngurusin apa segala macam sampai packing segala gitu. Iya. Sampai packing. Jadi lu tau lah prosesnya dari mulai sourcing terus mulai masuk ke pabrik kayak gitu. Iya. Nah, kalau misal kita ngomongin dari segi bisnis furniture sendiri nih kan, kita kan banyak sekarang ini sebagai consumer ya, dihadapkan dengan beberapa banyak brand-brand yang udah well known gitu kan. IKEA udah masuk ke sini, terus Informa kayak gitu. Nah, tapi yang gue mau coba cari tahu tuh resiko terbesar untuk lu bikin bisnis ini tuh apa sih? Apakah itu dari dari labor, dari mulai dari pekerjanya, ya kan, atau dari source materialnya. Tapi yang lu lihat resiko terbesar di bisnis furniture lu ini apa sih? Kalau kita bicara labor misalkan seperti yaitu karena furniture kita di Pineapple banyak yang pakai anyaman-anyaman gitu misalkan. Nyari penganyam itu juga sudah semakin susah. Ya kan, karena regenerasi penganyam itu somehow agak mandek tuh. Ya kan gitu. Terus kemudian it's a challenge juga untuk kemudian kayak cari penganyam dan lain-lain. Dari segi material juga semakin susah. Kayak kita misalkan pakai kayu dan pakai rotan gitu ya. Somehow kualitas kayu-kayu sekarang, rotan-rotan sekarang itu tidak sebagus yang dulu. Mungkin karena kalau dulu itu kan benar-benar kayak mereka tumbuh, kembang dan matang sempurna gitu baru dipanen. Kalau sekarang karena industrialisasi jadi mungkin kayak belum saatnya panen, kemudian harus panen. Mungkin ada hal seperti itu gitu. Jadi kualitasnya tidak sebagus yang dulu. Tapi tetap itu adalah tantangan-tantangan yang harus diatasin kan. Dan alhamdulillah sih kita masih bisa lah dapat bahan-bahan material-material yang kualitasnya bagus untuk produksi kita gitu. Cuman kalau itu dari segi kayak produksi gitu ya. Tapi kalau dari segi penjualan misalkan challenge-nya juga adalah resiko terbesar kalau di project-project itu somehow kayak gagal bayar atau enggak? Gila banget. Iya, itu yang paling I mean it's a B2B business, right? B2B business gitu. Jadi apalagi kalau kita umumnya nih misalnya kita supply ke project-project ya. Dan ini bukan cuma furniture aja tapi kayak ya semua lah, mungkin kayak kontraktor keramik lah, kaca lah, apa yang nempel di gedung gitu-gitu. Itu biasanya kan barang kita bikin, mereka bayar DP. Pesan barang bayar DP, kita kerjain, habis itu kita kirim, surat jalan kita sertakan, berita acara dan lain-lain, sama invoice gitu kan. Itu posisi barang udah dikirim semua tuh. Kemudian dan invoice dan faktur pajak tuh biasanya kita udah sertakan juga tuh. Ya kan, jadi kemudian kayak udah kita kirim semua, mereka baru sebulan kemudian baru bayar. Itu kalau bayar on time. Ya kan, kadang kayak Pak ini masih kurang dokumen ini, tolong dilengkapin. Kita lengkapin, sebulan lagi nambah. Ya kan, udah, atau masuk jadwal pembayaran kayak ini Pak owner kita lagi di luar negeri, nggak bisa pembayaran, tertunda, nunggu dulu. Nah itu tokennya dibawa gitu. Nah itu dia ya kan. Ya kan, jadi kayak apalagi kalau menjelang libur lebaran, libur akhir tahun. Nah itu kalau kita mau masukin pembayaran tuh biasa lama tuh. Gitu. Cuman berarti cash flow issues ya jadinya ya di ya. Menurut gue itu sih, padahal kayak some of these guys are like super rich. Kayak lu bakal nemuin nama-nama mereka tuh di list orang-orang terkaya gitu. Punya hotel ini, project itu segala macam. Tapi somehow kayak gak ngerti gue. Pembayarannya tuh kayak suka slow. Gue bahkan ada beberapa invoice gue yang ulang tahun, Ri. Gila gak? Invoice ulang tahun gitu masih belum. Belum ulang tahun silver kan tapi kan. Oh belum, jangan dong. Jangan dong. Ya kan, jadi
ada juga yang sebagian kayak nyicil bayar kayak gitu. Ya cash flow sih, lambat gitu. Ini kalau misalnya ada yang dengerin dari kalau misalnya yang berkecimpung di dunia apa namanya B2B financing nih boleh nih kontak Surya nih. Siapa tahu bisa collab. Iya. Maksudnya kan sekarang beli kan banyak beli tagihan ya. Maksudnya kayak sekarang kan udah startup kan. Well, not now. Cuman kayak maksudnya kan that's a pain point yang B2B owners kayak lu sebenarnya butuh gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada startup yang mau nge-handle that kind of invoicing kayak gitu, ya of course it's an opportunity kan. Betul. It's a win-win situation. Benar. Oke. Jadi balik lagi yang tadi lu bilang dari sisi itu berarti not necessarily the market itself ya, tapi mungkin kayak dari sisi pembayarannya yang kadang-kadang suka macet, yang berimbas ke cash flow perusahaan yang nggak sehat gitu. Karena kan lu production supplier lu kan lu mesti bayar semua kan, jadi mesti nombok dulu kalau kayak gitu. Asli bener, gitu Ray. Ya. Ada yang kayak kemudian tiba-tiba mereka nawarin tuker unit pak. Unit properti maksudnya. Unit properti, misalnya proyek-proyek apartemen atau ini tuh kayaknya gue sering denger tuh kayak gitu. Iya kan. Jadi kalau misalnya dari untungnya buat dia bilang wah udah full nih. Iya, ya kan. Jadi kayak padahal diambil banyak sama suppliernya gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya ada juga beberapa yang gue dengar kayak mereka tuh emang tricky gitu karena kayak somehow mereka dari awal tahu gue nggak akan bayar si supplier nih, tapi ntar gue tuker unit aja. Tuker unit. Gitu. Ya, it's a win-win buat si developernya kan. Buat dia, tapi buat suppliernya kan, gue perlu duit buat bayar orang gue nih. Gue nggak bisa bayar pakai unit. Iya kan. Gitu sih. Oke. Nah, tadi lu sempat ngobrol tentang apa namanya supply dari ini ya, apa namanya kayu-kayu gitu ya. Nah, gue sebenarnya pengen tahu sih dari sisi sustainability. Nah, this is the subject yang to be frank gue nggak gitu tahu gitu tentang sustainability. Nah, cara lo nge-factor in business practice lo dengan desain atau pokoknya the entire business lo tuh gimana sih cara lo nge-factor in sustainability into it gitu? Mungkin kayak sekarang misalkan pemakaian furniture kayu gitu itu harus pakai ada sertifikat SVLK namanya. Sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Gitu. Jadi kayak untuk make sure bahwa kayu-kayu yang kita pakai ini emang bukan kayu-kayu yang dari illegal logging lah apa segala macam. Jadi yang memang di farming gitu ya untuk spesifik kebutuhan industri furniture gitu ya. Jadi itu juga membantu juga lah. Ya kan, terus kita juga harus bisa lebih berhemat dari pemakaian kayu, ya kan, bagaimana kita harus bisa meminimalkan waste kita, sehingga nggak banyak kayu yang kebuang sia-sia kayak gitu. Kemudian kalau kalau rotan itu adalah dia kan eco-friendly ya. Rotan itu eco-friendly dan ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi populasi rotan itu hampir 90% populasi rotan dunia itu ada di Indonesia, Ray. Oh gitu. Iya, 90%. Wow. Jadi rotan itu tuh pusatnya tuh di Indonesia, di hutan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera gitu. Kenapa eco friendly kalau si rotan? Jadi rotan itu kayak pada saat lu mau nge-harvest rotan, beda seperti lu mau meng-harvest pohon kayu gitu misalkan. Kalau itu lu tebang kayu apa segala macam, deforestation bla bla bla. Kalau rotan itu kan dia tumbuhnya kan kayak numpang numbuh sama pohon-pohon gitu. Jadi kalau lu panen sebenarnya pohonnya nggak lu tebang tapi rotannya aja yang lu ambil. Kayak benalu gitu jadi. Kayak gitu-gitu. Dia numpang tumbuh gitu-gitu. Terus dari segi tumbuhnya dia juga lebih cepat dibandingin kayu. Gitu. Jadi lu bisa panennya nggak nunggu lama. Nggak nunggu lama kayak gitu-gitu. Jadi rotan itu benar-benar material yang eco-friendly, sustainable material kayak gitu-gitu. Cuman memang kemudian itu yang harus diolah sebisa mungkin, kayak bagaimana kemudian kita mendesain produk-produk rotan ini supaya menarik. Ya Up the value lah ya gitu. Benar. Gua kalau misalnya lu cerita kayak gitu, kelihatannya rotan nih kayak material yang sebenarnya nggak terlalu seksi gitu loh untuk dijadiin. Somehow karena terutama di Indonesia ya kalau kita bicara ya, image-nya tuh kalau furniture rotan tuh kayaknya murah.
image-nya kayak aduh ketinggalan zaman kayak gitu-gitu kan. Padahal tuh sebenarnya di Amerika aja misalkan rotan itu masih sangat diminatin gitu. Seperti kayak di Jepang, kayak di Korea, mereka kayak natural material gitu mereka suka banget. Bisa dibilang kayak banyak traditional furniture di Indonesia tuh pakai rotan nggak sih? Pakai rotan. Gue ingat kayak yang paling gue suka tuh furniture rotan kayak tempat duduk yang agak pendek kayak gitu, kayak zaman dulu, zaman Belanda kayak gitu kan sering dipakai kan? Sering banget gitu. Jadi memang rotan itu kan dulu populer banget kan. Sampai mungkin kalau di Indonesia tuh termasuk boom-boomnya tuh tahun 80-an tahun 90-an tuh. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan di Cirebon juga perusahaan-perusahaan rotan yang menikmati masa kejayaan rotan itu. Cuman ya karena rotan tuh populer jadi kayak dari yang mulai harga mahal sampai yang paling murah itu semua bikin gitu loh. Dan yang mungkin makanya mungkin ada anggapan kalau misalnya rotan tuh murah karena memang karena kelihatan yang banyak yang di mass pasaran produce gitu itu yang murah-murah dan sama itu jadi kayak terbawa sampai sekarang mungkin image-nya jadi kurang baik gitu. Oke. Nah, interesting. Nah, tadi lu sempat bilang kayak dari sisi production lu itu gimana caranya lu limit waste ya, terutama untuk material-material yang kayu gitu kan. Nah, gimana cara lu nge-balance traditional craftsmanships dengan modern technology gitu loh untuk achieve that sustainability aspects. Jadi kalau traditional craftsmanship itu is at the core of our business juga gitu karena kayak tadi yang seperti unsur-unsur anyaman itu sampai sekarang kita sangat mempertahankan itu gitu karena kita anyaman itu menurut gue kayak seni yang lo harus jaga gitu loh. Ini seni yang bisa dibilang Indonesia banget. Sama halnya seperti kayak batik, sama seperti halnya kayak kain tenun gitu. Yang unfortunately sekarang kayak pengrajin batik atau tenun itu kan yang udah tua-tua gitu, Ray. Nggak ada generasinya gitu. Nah, jangan sampai kemudian anyaman ini juga mati di sini. Gitu yang udah dilakuin apa sama pemerintah buat itu? Sama pemerintah? Nggak ada. Oke, nggak usah ke pemerintahnya dulu nih. Pemilu nih, masa-masa pemilu nih, nanti bisa bahaya. Bahaya nih. Kita dari aspek bisnisnya dulu gitu kan. Like gimana lu ngelihatnya like apa yang udah secara industri apa yang udah dikerjain nih untuk regenerasi orang-orang yang punya craftsmanship ini. Kalau perusahaan-perusahaan lain gue nggak terlalu tahu mereka bagaimana approach-nya, tapi kalau di kita itu kita banyak ngembangin kayak kita buka istilahnya tuh kayak kita ngajarin penganyam baru gitu. I see. Jadi kita, kayak training center gitu. Jadi kita ngirim kayak misalnya tenaga andalan kita di pabrik nih yang jagoan anyam itu ke daerah-daerah sekitaran pabrik itu, Cirebon dan sekitarnya untuk ngajarin orang anyam. Gitu, ngajarin anyam supaya kemudian mereka punya keterampilan. Kita juga bisa kasih mereka kerjaan kayak gitu. Jadi kita mendidik terus tuh. Jadi kita istilahnya satelit gitulah. Jadi ada effort di educationnya juga gitu ya. Karena ya lu nggak bisa ngandelin pemerintah lah ya. Kalau kayak gitu lu harus gerak sendiri lah. Entrepreneurship bro. Iya gitu. Jadi emang berdiri sendiri. Mungkin kalau pemerintah mau bantu bikin pusat-pusat anyaman kayak gitu bagus juga. Tapi kayak sebenarnya pemerintah ngebantu juga kayak misalkan kita sempat buka pusat anyaman itu di di lapas gitu. Lapas penjara gitu. Jadi kayak napi-napi itu dikasih kerjaan untuk nganyam segala macam gitu. Ya kita kolaborasi lah sama pemerintah dari situ ya. Gitu. Oke. Tapi itu berarti suatu seni yang istilahnya yang udah mulai scarce, is dying art, exactly. Dan menurut lu harus dilestarikan sejajar dengan tenunan dan bikin batik ya. Betul. Karena kayaknya setahu gue kayak batik sama tenunan lebih dapat sorotan gitu nggak sih? Untuk especially batik lah, karena setelah diklaim sama Malaysia kan. Sebelumnya kan adem ayem. Ntaran lagi kalau gitu anyaman diklaim Malaysia baru tuh sat. Iya kan, baru kita bela-belain. Iya. Gitu. Nah tadi gue coba segue ke entrepreneurship itself gitu kan. Nah entrepreneurship equal pembuatan lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Nah kalau misalnya dari pemerintah nggak ada
nggak ada, yang kayak lu bilang mungkin nggak ada terlalu support gimana banget gitu kan. Tapi kan kita butuh banget nih entrepreneurs di Indonesia untuk buka lapangan pekerjaan. Gimana caranya menurut lu supaya ada orang-orang kayak lu yang mau get their hands dirty, start a company, and then lu ngebuka lapangan pekerjaan. Lu by the way ada berapa banyak total karyawan? Kalau kita the whole group mungkin kayak ya kalau termasuk sama buruh-buruhnya Anyam segala macam mungkin 1000-an sih ada. Oh, there you go. Gitu. Tapi kan kita tapi kan kita nggak semuanya kita karyawan tetap lah. Ada sistemnya borongan, harian gitu lah. Tapi kan tetap lu ngasih pekerjaan untuk mereka gitu kan. So what do you think untuk ngebikin orang-orang yang punya entrepreneurship minded gitu? Sebenarnya kalau dari gua rasa pemerintah sih udah cukup ada effortnya juga sebenarnya, kan. Jadi kayak yang lo udah rasain sekarang gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kayak via BUMN bank-bank gitulah, bank BCA mereka suka ada event-event support UMKM. I see, kayak kan? Pameran gitu. Pameran gitu. Terus kayak BRI, setahu gue mereka ada bikin Brilliantpreneur namanya. Jadi kayak itu entrepreneur muda, UKM gitu yang kemudian kayak coba diangkat sama BRI, diikutin pameran apa segala macam kayak gitu-gitu, diekspos ke marketnya. Gitu. Upaya-upaya itu udah ada sih, udah ada ya. Cuman kemudian ya mungkin harus diperbesar lagi skalanya kali ya. Dan kalau menurut gua untuk karena gini deh, kayak di Sarinah gitu misalkan. Sarinah kan konsep barunya seru banget ya, menarik ya. Waktu itu Pineapple sempat terpilih jadi kayak salah satu brand furniture lokal yang tampil di situ. Jadi kita sempat kayak buka toko di situ. For some reason it didn't work out lah. Ya kan somehow mungkin didn't work out in terms of jualan sales? Mungkin ya jualan furniture di Sarinah kayaknya kurang works lah. Ya kan jadi ya kita juga udah pamit gitu. Cuman pada saat itu kita di satu lantai sama yang handicraft gitu, Ray. Handicraft gitu, ya kan? Handicraft gitu kayak menurut gua kayak mungkin bukan kurasinya yang bisa diperbaikin lagi, tapi sepertinya kalau mau bener-bener ngebawa handicraft itu lu harus go deeper deh. Dalam artian lu nggak bisa cuman kayak pilih nih, karena handicraft kayak misalnya patung-patung pahatan kayak gitu-gitu, itu yang kayak patung-patung yang sama yang bisa lu temuin 20-30 tahun lalu di pasar seni di Jogja, pasar seni di Bali gitu ya kan, yang mungkin sekarang kayak dengan generasi sekarang desain itu atau model itu mungkin nggak terlalu menarik mungkin kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue kayak mungkin pemerintah bisa lebih masuk lagi ke dalam ke R&D-nya mereka. Jadi kayak ke pengrajin-pengrajin, lu pahat kayak gini bagus, skill lu top, tapi mungkin lu bisa coba bikin sesuatu yang begini. Mungkin desainnya misalkan lu patung sapi, let's say. Lu nggak perlu benar-benar patung sapi bentuk persis sapi, tapi mungkin lu bisa bikin yang bentuknya, coba lu bikin yang lebih minimalis, yang lebih modern, yang mungkin kayak cuman kayak garis-garis gitu doang. Orang juga tahu kok itu sapi. Iya kan? Nggak harus exactly bentuk sapi dengan segala lekak-lekuknya itu gitu. Cuman mungkin itu akan lebih menarik bagi generasi muda untuk mereka display di rumahnya, ya kan? Yang tidak terlalu kayak pahatan-pahatan zaman dulu, koleksi neneknya, koleksi bapaknya gitu. But then those kind of thinking comes from someone like you, right? Maksudnya yang udah makan asam garam nih di industri ini gitu. Mungkin ada gap kan? Menurut lu ada gap kan dari orang? Mungkin dari pemerintah juga pengen ngelakuin hal yang sama, tapi mungkin nggak langsung ke pengrajinan, tapi harus ada yang nge-bridge, menjembatanin antara ide itu dengan eksekusinya gitu nggak? Makanya kayak gue apresiasi juga sih Smesco kan kemudian dipimpin sama Leo kan, Bro Leo, Theo Sabrata, dia anak muda kreatif yang menurut gue itu membawa angin segar sih, nggak cuman bapak-bapak pejabat yang lu temuin pada umumnya gitu, tapi kan untuk Leo ada di posisi itu, orang yang kreatif, orang yang punya entrepreneurship, hopefully dia bisa membawa perubahan juga dan membawa efek yang positif ke UMKM. Benar, karena abis gue ngomong sama lu, gue kepikiran berarti sebenarnya industri itu sangat gede ya, gede banget ya, potensinya gitu kan. Kita belum ngomongin kayak ekspor market kemana-mana kayak gitu. Cuman kayak kurang guidance-nya aja nih. Iya, menurut gue. Ininya. Kayak dari awal kayak desainnya juga dibantu, diarahkan gitu. Menurut gue
produk-produknya akan jadi lebih menarik juga gitu nanti. Gitu. Bro, lu balik lagi ke bisnis pineapple lu gitu kan. Ini kalau misalnya gue ngeliat websitenya kayak gitu-gitu, desainnya itu kan hip banget, kayak inline lah dengan yang lu bilangin nih, kayak rotan tuh nggak harus kuno gitu kan. gitu. Iya, exactly. Nah, cara lu bangun strong brand dan hip brand yang sekarang kayak pineapple itu kayak gimana sih caranya? Gue pengen belajar sih. Wah, itu gue juga masih belajar tuh, Rey. Nggak apa-apa, lu masih belajar. Lu sharing. Ya kan, karena gue pivot juga nih. Dari awalnya kita cuma serve B2B. Yep. Ya kan, karena kendala-kendala tadi yang gue ceritakan, kemudian kita pivot juga, kayaknya lu mau tackle yang B2C side. B2C juga, ya kan. Kita masih serve B2B, cuman sekarang sistemnya kita bedain. Jadi kayak instead of tadinya kan kita ngerjain custom tuh, Rey. Desainer datang, Pak, kita perlu model-model ini, kita bikin segala macam. Dengan waktu yang sangat mepet biasanya, dan pembayaran yang lambat biasanya, ya kan. Sekarang gue balik, jadi kayak instead of kita nerima desain, kita ngembangin desain, kita punya koleksi kita sendiri, ya kan. Terus dan gue udah bikin barangnya dan gue keep stock gitu. Jadi barang-barang kita di Pineapple tuh udah ready stock. Jadi kalau lu project misalkan kafe, restoran, lu perlu kayak kursi 50 pieces, kan rata-rata mereka juga perlunya buru-buru tuh, ya kan, perlu buat kapan tuh, buat bulan depan nih, atau kayak kalau bisa sih buat sekarang segala macam. Ya lu kalau mau bikin dulu di orang juga lama. Waktunya bisa nggak kejar. Lu beli di gua nih opsinya ada pilihan yang banyak, yang udah stok gitu, kualitasnya gue bisa jamin, ya kan, dan gue bisa delivery besok. Tapi lu bayar dulu, ya kan gitu. Jadi kayak dari segi gue juga udah aman, dari segi mereka juga, mereka bisa nyelesain projectnya lebih cepat lah, gitu. Jadi gue balik. Tapi itu bukannya maksudnya kayak B2B tapi in a smaller scale of business gitu ya? Maksudnya kan tadi lu bilang kasih contoh kan cafe gitu yang mau buka gitu kan, itu kan masih ranahnya B2B kan? Betul. Gitu. Terus dari segi B2C-nya juga ya karena kita barangnya ready stock, jadi orang bisa datang, mau beli, bisa belanja juga online. Ya kalau mau beli satu pun silakan. Kalau dulu kan kita nggak bisa kan, beli satu ya nggak bisa. Kita ada minimum order karena kita serve-nya project harus skala besar. Gitu. Jadi kita juga pivot di situ. Jadi yang gua ngerti, lu coba untuk masuk ke kayak mungkin kafe-kafe yang mau hit nih, kayak gitu, untuk ngebangun brand lu sendiri juga kan? Iya. Kayak kemarin siapa ya, pokoknya si teman kita yang develop rumah juga di cluster, terus gue ngeliat, wah Pineapple nih. Ada ya? Ada ya? Gue langsung lihat, wah gila, brandnya si Surya nih. Gitu. Tapi match gitu. Support teman-teman lah. Itu pentingnya support teman-teman. Tapi untuk bikin itu hip apa segala macam, gue juga masih belajar sih. Gue masih belajar karena especially pada saat lu masuk market B2C kan lu perlu lakukan itu gitu. Kalau dulu gue di B2B aja, ya kita dealingnya sama purchasing, sama designer, kayak a lot of work behind the scene gitu. Kalau sekarang ya baru banget juga lah kita benar-benar menggarap B2C secara serius ya, sambil belajar sih. Sambil belajar. Gue juga kayak ngelihat teman-teman gue yang di industri yang berbeda gitu ya. Kayak approach mereka tuh kolaborasinya seru-seru banget gitu. Yang kayak katakanlah mereka di bisnis F&B gitu. Sama-sama restoran nih, they're competing restaurants gitu, tapi kayak somehow mereka kolaborasi bikin menu bareng. Oh gitu. Ya kan, jadi kayak tadinya kompetisi jadi kolaborasi. Seru aja menurut gue gitu. Nah, gue juga masih cari cara gimana tuh kalau di furniture bisa diapain nih kolaborasinya kayak gitu. Kolaborasinya gimana gitu. Oke. Nah, lu ngenekanin aspek banyak di desain gitu kan. Lu desainnya yang yang sekarang lah, yang anak-anak muda sekarang kayak gitu. Tapi gimana lu cara ngebalance creativity lu? Ini by the way lu yang ngedesain, most of it lu yang ngedesain? Enggak. Jadi gue ada desain juga, gue involve juga di desain, tapi nggak semua sih. Jadi lebih banyak kita kan punya in-house designer di pabrik di Cirebon. Sama belakangan ini kita juga kolaborasi sama tapi itu lokal. Bakalan lewat lu dulu kan untuk approve nih desainnya nih gitu. Iya. Karena gue inget kayak kalau nggak salah lu jago gambar kan dulu. Iya. Tapi you get into trouble because of that. Oh iya man. Lu gambar-gambar muka guru gitu. Diskors gue. Anjir. Bener. Catatan hitam Surya Hatta. Diskors gara-gara gambar muka guru. Komentarin guru-guru. Iya. Anjir, bener. Jadi gue pikir desainnya emang coming from your artistic side of it gitu. Artistic side. It's an outlet juga for me gitu rasa ya. Gitu. Jadi yang tadi balik ke pertanyaan gue tadi yang
cara lu maintain untuk tetap creativity dengan profitability kayak gimana sih? Karena gimana ya, biasanya creativity itu suka nggak sejalan ya sama profitabilitas. Iya, betul. Jadi salah satu hal yang gue syukuri juga adalah kayak kita berada di industri kreatif ini tuh kayak seru banget, Ray. Jadi kayak lo harus kayak come up with new idea, new design, new materials kayak gitu-gitu kan. Itu yang kayak men-challenge lu kayak apalagi nih. Kayak gitu. Terus untuk kemudian how to link it to profitability, ya menurut gue emang harus kayak lu somehow stuck di cycle yang kayak lu harus mikir terus nih. Something new, apalagi desainnya kayak gimana kayak gitu-gitu. Karena kalau lu cuma menawarkan desain yang sama itu aja juga orang mungkin bosan juga gitu. Ya kan. Jadi salah satu yang kita juga lakukan sekarang adalah yaitu kolaborasi dengan desainer-desainer muda dari luar nih. Jadi kita desainer-desainer lokal Indonesia juga. Cuman kalau selama ini kita hanya desain dari tim in-house designer kita yang sudah ada signature-nya sendiri, ya kan udah punya stylenya gimana. Kita membawa perspektif dari luar nih kali ini. Kalau menurut mereka bikin furniture, bikin kursi itu bagusnya kayak gini-gini. Oh ya menarik juga nih. Kayak satu hal yang kayak oh ya kok kita nggak kepikiran ya. Jadi kayak membuka cakrawala lu juga. Jadi lu nggak kayak katak dalam tempurung. Mereka bring outside perspective yang kemudian kalau kita kombinasikan dengan capabilities kita bisa punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru juga buat kita gitu. Menarik sih. Oh oke. Sekarang berarti lu coba bringing outside designers. Untuk mungkin nggak nge-challenge ya, tapi kayak ngasih perspektif baru. Ke desainer. Dan mereka desainer yang lu working with, are they having like an open mind? On that one. Jadi desainer-desainer muda itu kadang kan juga mereka idealis ya. Cuman kalau yang benar-benar memang bisa berada di industri ini, mereka juga harus paham kendala-kendala di produksi itu seperti apa. Nggak bisa maksain material ini harus begini. Bentukannya kayak gini. Kalau ternyata kemudian nggak bisa didudukin atau dudukin patah kan percuma juga ya kan. Kursi di dalam day buat didudukin, buat dipakai, bukan cuma buat kayak diliatin doang kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih mereka punya pemahaman soal itu juga. Jadi kayak mereka juga harus bisa mengakomodir perubahan dengan alasan teknis juga gitu. Oke. Gitu. Bro, ini pertanyaan gue yang terakhir nih. Jadi kalau misalnya bisnis furniture ini kan menurut gue kayak salah satu interesting industri nih gitu ya. Kalau gue mau masuk ke bisnis furniture ini gimana, Bro? Soalnya kayaknya bisa jadi kayak launchpad gue nih. Mungkin bisa jadi presiden kan? Benar. Kan udah ada ininya. Udah ada buktinya. Apa lu yang mau jadi presiden habis ini? Waduh, berat ya, Pak. Berat, Pak. Pusing. Kan pengusaha furniture dulu. Iya, benar. Gitu. Tapi kebanyakan yang diurusin kayaknya gitu. Banyak yang diurusin. Nah, apa advice lu nih kalau misalnya ada yang dengerin atau yang nonton episode ini, kalau mau masuk ke industri furniture, what is it that they have to do or they have to have? Kalau menurut gue nggak usah ya, nambahin kompetisi ya. Nggak bercanda. Gini, kalau gue ngelihatnya kalau lu mau masuk di furniture nih, lu nggak perlu kayak nggak usah buka pabrik lah misalkan, ya kan? Karena lu buka pabrik tuh kayak capitalnya gede banget. Terus day to day operation di pabrik itu it's not for everyone. Gitu, itu keras banget gitu ya kan. Kalau lu mau masuk di industri ini, saran gue mungkin lu sebaiknya berkolaborasi dengan pabrik-pabrik furniture yang udah ada. Jadi kayak banyak banget pabrik-pabrik furniture di Cirebon misalkan atau di Jepara, di Solo, di Jogja dan lain-lain gitu. Yang sebenarnya masih underutilized dari segi capacity, mungkin mereka masih belum full, atau kayak banyak juga yang agak goyang lah karena kondisi market sekarang memang lagi susah, atau kadang mereka juga udah stuck kayak mau grow-nya gimana kayak gitu. Nah kalau lu mau mulai furniture, kalau lu bisa kayak gue pengen bikin produk yang stylenya kayak gimana, yang personality-nya kayak gimana. Ya kan, terus kemudian kalau lu mau ekspor, lu pelajarin kayak kira-kira kalau gue mau ekspor, gue mau ke negara A. Lu pelajarin dulu nih karakteristiknya, mereka yang suka itu apa, material desainnya kayak gimana,
cara jualannya gimana. Ya kan, jadi kayak so it's a distribution channel ininya ya, bagian apa namanya, marketnya di sana. Opening marketnya. Jadi kayak lu pelajarin not so much in the production side of it just yet gitu ya. Gitu, karena kalau lu punya itu, lu bawa konsep, lu bawa kayak gue mau jualan lu bawa ke sini, desain gitu, lu yang bawa bagus, desain, kemudian lu datang ke perusahaan yang emang udah biasa ngerjain. Gue rasa itu bisa jadi kolaborasi yang bagus gitu. Instead of lu harus mulai benar-benar wah, supply-nya kayak gimana kayak gitu. Dan itu juga lu bisa lebih cepat kan mulainya kan. Oke. Gitu. Jadi kolaborasi sama mereka, lu punya konsepnya, mereka punya capabilities in terms of production. Ya udah lu mulai bareng gitu. aja. Ketimbang lu harus babat alas lagi dari awal nih. Iya, kan lu bikin pabrik lah waduh. Jadi lu mungkin lu bawa market dan lu bawa desain. Lu bisa nemuin distribution channel yang tepat, ceruk market yang pas gitu. Bahwa itu kolaborasi. Berarti sebenarnya dari sisi production kita capability-nya udah ada. Udah ada gitu. Jadi lu nggak perlu repot-repot buka pabrik, karena perusahaan furniture terbesar di dunia pun nggak punya pabrik deh. IKEA nggak punya pabrik. Oh gitu. Iya, dia kan subkon-subkonin aja kasih ke produksi di Indonesia, ke Cina, segala macam. Gitu. Tapi ya, itu memang mereka. Ya memang dia ngejualnya dari sisi desain. R&D-nya kuat banget ya kan. Gitu. Jadi ya even untuk jadi yang terbesar lu nggak harus punya pabrik bahkan. True. That's true. Informa terbesar di Indonesia, mereka juga nggak punya pabrik. Ya. Yang penting distribution channel, sales channels-nya gitu ya. Oke. Bro, thank you banget udah datang ke podcast gue hari ini. Sama-sama, very good conversation. Thanks for having me, man. Good luck for everything, man. Cheers. Cheers, man.